Aja sok gampang janji yang manis yen to amung lamis becik aluwung prasaja nimas ora agawe juwo. Untuk ide film Sekar itu saya dapat dari pengalaman selama hidup saya sampai umur 27 kalau nggak salah. Itu kemudian saya olah gitu ya. Saya pahami dulu manis pahitnya lah, pengalaman hidup selama di umur itu yang saya dapatkan. Kemudian saya dramatisasi tentunya ya. Saya dramatisasi, saya imajinasikan, kemudian saya bangun tokoh-tokohnya ya. Di situ ada tokoh penting, ada 3 tokoh penting, ada Galang, kemudian Budi, dan yang satunya Sekar. Nah, ya Sekar ini yang menjadi pusat cerita memang gitu. Makanya kemudian judulnya adalah Sekar. Kita di hari pertama syuting di jalur lintas selatan. Kita akan ngambil di dalam mobil adegan Sekar dan Widi setelah pisah. Untuk sinopsis film ini sebenarnya bukan tema yang baru begitu. Enggak, ini tema-tema yang sebenarnya sudah banyak film-film lain mengangkat tema ini. Cuma di film ini tidak hanya membahas tentang cinta dari sudut pandang rasa, emosi, tapi juga dari sudut pandang rasional. Karena dalam kehidupan ada realitas yang harus kita hadapi secara rasional. Dan saya kira itu yang belum banyak dilakukan oleh anak-anak muda pada masa inilah. Buatku, Sekar itu perempuan yang kekeh sebenarnya. Dia pintar, tapi susah move on. Iya, susah move on itu untuk gambaran sedikit negatif. Tapi untuk positifnya dia adalah orang yang setia. Dia setia sama kekasihnya yang dulu. Dia nggak gampang luntur istilahnya cintanya. Itu sesuatu yang bagus menurutku. Karakter Widi nih orangnya gak jauh-jauh beda sama cowok yang baru ngerasain jatuh cinta sih. Ya udahlah, intinya dunia nih milik berdua aja gitu. Buta lah intinya. Cinta ya Sekar gitu. Bucinnya tuh gak ketulungan lah. Untungnya dia anak berada gitu. Galang ini orangnya kaku, simple. Segala sesuatu dia pikirkan pakai logika, rasional banget pokoknya. Caranya dia untuk memahami cinta juga berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Ya mungkin dari pola pikirnya yang segala sesuatu pakai logika itu tadi. Dan susah ditebak gitu. Dalam bayangan saya, Yusinto ini adalah seorang perempuan Jawa yang karakternya itu sangat mengabdi ya, mengabdi. Dan tokoh Yusinto di sini kan dia sebagai seorang pembantu dari tokoh Galang. Dia momongannya sejak kecil. Jadi ketika Galang mengalami suatu masalah, dia sudah seperti ibunya sendiri yang sedih, sakit, ikut sakit gitu ya, merasakan itu. Gitu. Kalau menurut saya tokoh Yusinto itu seperti itu. Yuk, sarapan. Yuk. Kalau dari pengalaman pribadi, di mana itu diletakkan dalam tokoh-tokohnya kan begitu ya, pengalaman itu, pemahaman itu di semua tokohnya. Jadi di tokoh, bahkan di tokoh Yusinto pun saya meletakkan diri saya juga di sana. Karena memang ada kompleksitas pemahaman yang kemudian dari kompleksitas pemahaman itu dan kompleksitas pengalaman juga tentunya. Nah, itulah kemudian yang menuntun saya untuk membangun tokoh-tokoh itu. Jadi jika ceritanya Bapak ada di mana di tokoh itu, di semuanya. Ada di Galang juga, di Widi juga, Sekar, dan bahkan Yusinto. Dia tidak sampai mati.
coba pahami karakter diri masing-masing, ntar bagaimana merefleksikannya. Apakah kalian itu Sekar, Galang, atau Yusinto, atau Widi. Di sini punya karakter masing-masing sih di film ini. Jadi kudu nonton. Buat semuanya, jangan sampai nggak lihat film ini. Wah, adegan-adegannya, karakter-karakternya, emosi yang ada di situ, puing. Wah, pokoknya Sound good. rugi kalau nggak nonton. Cap Nonton. good. Thank you. Tanggal 31 Maret jam setengah 4 sore. Sekar. Urep. Thank you teman-teman. Mantap.